Dalam kesempatan mangken kita masuk pada hadis sekapeng telok dari kitab hadis qudsi seka dima hadis qudsi kak dinto minangkah firman Allah yang tidak tercatat dalam Al-Quran. Hadis sekapeng telok kak dintoh berkenaan kalaban ke karunia Allah dan pinjaman kepada Allah. Hadis engki kak dintoh riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala li Jibril berkata kepadaku, kata Nabi Muhammad, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku, a'taitukum fadlan, sengko la amri dakabaan fadlan, keutamaan, karunia, wasa'altukum qardon, ban sengko amintah dekabaan pinjaman otaba otang. Faman a'toni syai'an mimma a'taituhu, maka sapa-sapa orang seamri situng barang deka sengko dari apa-apa seela sengko amri dekabaan tauat kalaban dasar ketaatan, ajaltu lahu khalfa fil ajil, maka sengko bekal membalasnya, bersegera untuk membalasnya apa yang genteh fil ajil, dalam waktu yang sangat singkat engkikan to etunya. Wa dakhartu lahu fil ajil, dan sengko bekal menyimpan untuk masa waktu yang akan datang engki kak dinto akhirat. Para bapak, para ibu, waktu iman sepeten kaula amul jaki, hadis qudsi kak dinto berkenaan kalaban karunia separangaki Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sekadimah dalam hadis kak dintoh menggunakan kalimat fadlan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala apareng informasi melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah ampun apareng dak kapeten kaulis teja fadlan. Berbicara bahasa dalam Al-Quran atau Al-Hadis, Kak Dintoh sangat menarik sekali. Fadlan Kak Dintoh menurut ilmu Arab, satu kata, satu lafaz tapi agentupan saponapan arte. Fadlan Kak Dintoh bisa yarteaki kalaban harta, bisa yarteaki kalaban pengaruh. Fadlan bisa yarteaki kalaban kewibawaan, bisa yarteaki kalaban kekuatan, bahkan bisa yarteaki kalaban kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya. Ini kefadlan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampun aparing dakapetan kalau istilah fadlan. Nah, tapi fadlan Kak Dinto dalam konteks ayat panika artena engki Kak Dinto karunia, nikmat, harta benda. Karena saampuna kalimat fadlan bada situng kalimat saya menunjukkan kalban kuat bahwasanya fadlan Kak Dinto artena harta benda. Engki Kak Dinto wasa'altu qardon, ban sengko amintaah dekabaan Kordon situng otang otabe pinjaman.
otang atau pinjaman yang kita dinto berkenan kalaban harta. Nah, semaksud otang dan pinjaman yang kita dinto supaya peten kalau saja gemar ka angkui bersedekah, gemar ka angku berinfak. Karena pada hakikatnya orang yang berinfak membelanjakan hartanya di jalan Allah, hakikatnya adalah dia telah memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah memberikan utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kordon, Kak Dinto juga menarik sekali. Karena kordon Kak Dinto artinya memberikan sesuatu yang nantinya akan dibalas, atau memberikan sesuatu yang nantinya akan meminta pembalasan. Otang pasti dia akan minta balasan. Pinjam meminjam pasti dia akan minta balasan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat kordon. Nikah merupakan kalimat yang sangat tepat apabila dihubungkan kalaban harta benda. Berarti ketika orang Kak Dinto berinfak, pasti Allah akan membalasnya. Nah, bagaimana balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Engki Kak Dinto, faman a'tani syai'an mimma a'taituhu tau'an. Sapa-sapa orang seamri deka sengko sebagian dari harta bendanya, mimma a'taituhu, dari apa seengko la amri dekat orang dia tau'an kalaban ketaatan, dasar ketaatan lillahi ta'ala, bani dasar kena riya, bani dasar kena sum'ah, atau bukan dasar dari yang lain-lainnya karena orang dan lain sebagainya, tetapi tau'an karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajjaltu lahu khalfa fil ajil. Ini juga permainan bahasa Arab. Ada ajil, ada ajil. Ada ajil, ada ajil. Kak itu juga berkenaan waktu, tapi waktunya itu berbeda. Kalau ajil itu waktu yang sangat singkat. Istimajal itu tergesa-gesa. Dalam bahasa Arab istimajal itu tergesa-gesa. Maksud tergesa-gesa, waktu harus singkat. Ajil waktu singkat. Ajil ajal, umur kita, ajal itu adalah waktu yang sangat lama nanti di akhirat. Nah, di sini ajil tulahu, maka sengko akan bersegera lahu untuknya itu khalfa, memberikan balasan. Jadi siapa-siapa orang yang membelanjakan hartanya di dalam Allah, orang Kak Dinto telah memberikan kordon pinjaman utang kepada Allah, maka kata Allah, aku akan segera memberikan gantinya fil ajil, dalam waktu yang sangat singkat. Maksud waktu yang sangat singkat engki Kak Dinto edunya wa dakhartu lahu fil ajil. Ajil makin ban sengkok bakal menyimpannya untuk orang jeriah fil ajil, dalam waktu yang akan datang, waktu yang lama engki Kak Dinto akhirat. Dalam hadis qudsi Kak Dinto, anak tidak kapten kalau setuju manabi kita memberikan pinjaman kepada Allah kordon atau utang kepada Allah dengan membelanjakan harta kita di jalan Allah, berinfak, bersedekah, membantu orang yang memang harus dibantu dan lain sebagainya, maka di dalam waktu yang singkat di dunia Allah akan membalasnya. Bahkan harta itu nanti akan disimpan, yang akan diberikan nanti di akhirat berupa pahala yang begitu besar.
Para bapak, para ibu waktu iman sepeten kaula amul jaki, secara kualitas hadis kuci kak dintoh memang termasuk hadis yang dhaif menurut penelitian para ulama. Tetapi secara redaksional hadis kak dintoh banyak sawahid. Dalam ilmu mustalah hadis kak dintoh beda istilah sawahid. Sawahid kak dintoh ada saksi-saksi yang memperkuat hadis penikah, sehingga derajat hadis dhaif bisa menjadi hasan karena ada sawahid, yang memperkuat hadis penikah. Dan sawahidnya kak dintoh banyak, baik kak dintoh bersumber dari Al-Quran maupun yang bersumber dari al-hadis. Misal dalam surat Saba ayat 39 Allah subhanahu wa ta'ala atabu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifu wa huwa khairur raziqin. Barang siapa anfaqtum yang menginfakkan min syai'in dari hartanya, fahuwa yakhlifuhu, maka Allah akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Ayat kak dinto ampun secara jelas menerangkan dekapeten kalisteja bahwasanya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, memberikan kordon pinjaman utang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Dan ingat, Allah tidak akan mengganti kalau 100 diganti 100, 1000 diganti 1000. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dalam ayat kak dinto dilanjutkan wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki, tentunya balasan ganti yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala langkong raja, langkong banyak, langkong sae, langkong genteng dari apa napas ampun kita berikan kepada Allah sebagai pinjaman. Engki kak dinto dari ponapas ampun kita infakkan. Langkong raja, langkong banyak, bagus ganti kak dinto neng dunya atau ganti kak dinto neng akhirat. Mana Nabi peten kalau saja yakin akan ganti yang diberikan oleh Allah, tentunya kita akan bersemangat untuk mempergunakan fadlan yang telah Allah berikan kepada kita untuk digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ar-Razik kak dintoh pernah berkata bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Saba ayat 39 kak dintoh sebagai realisasi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadimah Nabi kak dintoh pernah atabu ma min yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah para hamba Allah berada di pagi hari, melainkan pada pagi itu terdapat 2 malaikat yang turun. Fadaqulu ahaduhuma, kemudian salah setong dari 2 malaikat kak dintoh berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfikan khalafan, ya Allah berilah ganti mungku orang seberinfak di jalan Allah, sebersedekah di jalan Allah. Khalafan, pakai kalimat khalafan, yakhlifuhu khalafan,
Khalaf yaitu pengganti, khulafaur rasyidin pengganti, yaitu pengganti di masa akan datang. Demikian juga khalafan, malaikat berdoa kepada Allah bagi orang yang berinfak di pagi harinya, yang bersedekah di pagi harinya, khalafan engki kantoh parengaki kente. Wa yaqulul akhar, malaikat sekedua, senomor dua pas doa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kebinasaan, kehancuran, kebangkrutan mungku hamba semenahan hartanya. Naudzubillah min dzalik. Doa malaikat, ya Allah parengaki kebinasaan, kehancuran, kebangkrutan bagi seorang hamba yang menahan hartanya, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak dan lain sebagainya. Jadi beten kalau saja hidup kak dinto manabi emut deka keterangan-keterangan kak dinto, mungkin kita kak dinto akan berlomba-lomba untuk bersedekah, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Karena ketika kita bersedekah, malaikat mendoakan di pagi harinya. Tapi ketika kita menahan harta kita, juga malaikat berdoa di pagi harinya. Doanya sangat kontras berbeda. Yang satu berdoa supaya orang kak dinto diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berdoa supaya orang kak dinto dibinasakan, dihancurkan, dibangkrutkan hartanya. Tantona doa malaikat kak dinto tak sami kala bendoa kita. Doa malaikat kak dinto sangat mujarab, sangat mujarab, karena malaikat kak dinto merupakan hamba Allah, la ya'sunallah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tantona doa kak dinto akan terkabul. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manabi kita ampun uning keterangan kak dinto hadis panikah, bahwasanya harta kak dinto akan bangkrut, akan hancur, akan binasa, akan habis apabila didiamkan tanpa ada nilai sedekahnya sama sekali. Maka ibaratnya seperti kita berdagang. Kita berdagang, misalnya kita berdagang jeruk misalnya. Berdagang jeruk atau berdagang apa saja. Kemudian kita tahu bahwasanya jeruk ini suatu ketika akan bakal bucok. Mula bucok tak kelatu. Jual tak kerah padu. Bagi orang tentu tolak, tak akan mula bucok. Napa kira yang akan kita lakukan? Mana bi oning jeruk kak dinto bakal bucok. Tantona banyak cara yang akan kita gunakan. Yang pertama, mungkin kita akan menjualnya dengan harga yang sangat murah, sepenting oleh pesen, daripada bucok habis tak oleh napa-napa, tango jual mau pakai harga murah. Sekedua, mungkin bakal jual kelaban sistem nasiah. Sistem nasiah jika ditok mak beri barang mangken majar bingkeng arek, sepenting padu majar beri mangken barang untuk mangken dikit majar bingkeng arek. Ini kan nasiah, napah kredit, napah langsung, sepenting di bingkeng arek ini kan nasiah. Sepenting tak ada barang kat itu padu. Oh tabas sedekah akidah orang melaoning cek jeruk kak dinto bakal bucoah, bakal tak eka kena dan kejuken tentang harta benda.
menoneng cak malaikat kak dintoh berdoa kepada Allah bahwasanya orang yang menahan hartanya berinfak di jalan Allah, malaikat mendoakan harta kak dintoh akan hancur tantonah beten kaulis saja akan bersemangat untuk menginfakkan sebagian hartanya, apalagi ada doa lagi diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nikah para bapak, para ibu ewatu iman sebetulnya kalau ambil janji. Jadi hadis kak dinto pacet banyak syawahid walaupun do'ef hadis kunci kak dinto, tapi karena banyak syawahid sebagai saksi tentang kebenaran isi dari hadis kak dinto, maka hadis kak dinto insya Allah bisa kita gunakan rujukan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekali dinto saya bisa betul kalau sampaikan korang langkongah nyon seporah, insya Allah bisa terus ki bingking areh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemuan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan hadis keterangan dari hadis kadinto. Mungkin sekadinto saya bisa betul kalau sampaikan kurang lebih on sapora akhirul kalam nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.